kembali lagi bersama saya Inomali Gomang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis online. Di mana bisnis online itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah dropship, yang kedua adalah reseller, yang ketiga adalah online shop, yang keempat adalah marketplace, dan yang kelima itu adalah e-commerce. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu yang pertama itu apa itu dropship, yang kedua apa keuntungan kita menjadi dropship, yang berikut adalah apa syarat-syarat kita menjadi dropship, yang berikut adalah perbedaan dropship dan reseller, pengertian reseller, apa syarat-syarat kita menjadi reseller, keuntungan dan kerugian kita menjadi reseller, dan yang berikut adalah perbedaan online shop dan marketplace. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke penjelasannya. Oke, yang pertama adalah saya akan menjelaskan apa itu dropship. Jadi dropship itu adalah sebuah sistem di mana kamu meminta seller atau supplier untuk mengirimkan barang atau orderan ke customer dengan mencantumkan nama, alamat, nomor HP kamu, atau toko kamu sebagai pihak pengirim. Jadi kalau kita menjadi dropship, berarti kita itu adalah orang yang melakukan kegiatan dropship itu sendiri. Oke, yang berikut adalah apa sih keuntungan kita menjadi dropship? Yang pertama, keuntungannya itu pasti mudah dan tidak repot. Di sini mudah dan tidak repot karena kita cukup memajang foto-foto dari produk kita, produk supplier kita ke media sosial kita. Media sosial kita itu berupa Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dan juga lain-lainnya. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah kita tidak perlu menstok barang karena stok barang itu sepenuhnya ada di supplier kita. Jadi kita tidak perlu takut bahwa barang yang kita stok itu tidak akan laku atau tidak terjual, karena barang kita itu sebenarnya ada di supplier kita. Yang ketiga adalah kita tidak perlu repot-repot untuk packing barang. Kita harus kirim ke jasa ekspedisi untuk pengiriman, karena itu semua diatur oleh supplier kita. Keuntungan yang keempat itu adalah dia lebih hemat tenaga dan lebih hemat waktu. Jadi kita tidak harus berkonsentrasi ke perhatian kita ke arah lain, tapi kita hanya berkonsentrasi pemikiran kita itu kita curahkan semuanya untuk pemesanan produk yang kita jual. Oke, yang berikut kira-kira apa sih syaratnya kita menjadi seorang dropship? Baik, syaratnya adalah cukup mudah, yaitu yang pertama kita cukup punya nomor HP yang selalu aktif. Juga kita wajib punya akun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya jika ada. Yang kedua, syaratnya yang kedua adalah kita harus juga mempunyai rekening bank. Oke, yang berikut saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari reseller dan dropship. Jadi baik, di sini reseller adalah orang yang menjual kembali barang yang sudah dia beli. Jadi perbedaannya itu reseller itu dia membeli barang, kemudian dia menstoknya, baru dia akan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan dropship itu dia tidak perlu membeli untuk menstok barang, tapi dia hanya perlu memajang foto atau gambar-gambar
produk yang dari supplier itu, dan kalau ada pemesanan, ada orderan, baru dia akan mengirim orderan tersebut ke supplier, dan di situ supplier akan mengirim produk tersebut kepada customer dengan mencantumkan nama dari dropshipper itu. Oke, selanjutnya apa keuntungan menjadi reseller dan apa keuntungan menjadi dropshipper? Oke, yang pertama, keuntungan menjadi reseller itu, kita bisa mengolah stok dan kita melakukan audit terhadap ketersediaan barang yang akan kita jual. Yang kedua, kita bisa menetapkan harga jual sesuai keinginan kita. Yang berikut, kita juga bisa menawarkan barang kepada dropshipper. Jadi kalau kita menjadi reseller, kita juga bisa menjadi supplier bagi dropshipper. Itulah kuncinya. Oke. Yang berikut, keuntungan menjadi dropshipper. Oke. Keuntungan menjadi dropshipper itu, yang pertama tentunya kita tidak perlu modal yang banyak-banyak. Kita cukup hanya bermodalkan media sosial, nomor telepon dan lain-lain, supaya kita bisa mempromosikan produk-produk dari supplier. Oke. Yang berikut, kita tidak perlu menyetok barang. Di sini sangat penting. Inilah poin keuntungan menjadi dropshipper itu. Kita tidak perlu menyetok barang karena barang itu disetok oleh supplier. Jadi di sini juga kita tidak, dari poin yang kedua ini, kita tidak perlu menyetok barang. Kita juga tidak perlu menyiapkan tempat atau seperti gudang seperti itu yang besar-besar untuk kita menyetok barang. Jadi barangnya itu hanya disediakan oleh supplier, sedangkan dropshipper itu dia bertindak sebagai orang yang mempromosikan atau memajang-majang foto produk supplier. Yang berikut itu, keuntungan menjadi dropshipper itu kita tidak dibingungkan dengan proses packing dan pengiriman barang. Jadi semuanya itu dikelola oleh supplier. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Kita harus packingnya bagaimana, kita pengiriman barangnya menggunakan jasa ekspedisi yang seperti apa dan lain-lain. Semuanya itu tergantung kepada supplier. Jadi kita hanya perlu kita seakan-akan kita hanya mempromosikan barang dari supplier. Tapi konsumen atau customer itu menurut pengetahuan dia itu, kita itu sebagai orang yang menyetok barang atau menjual. Kita seakan-akan kita punya toko lengkap dengan stok barang yang kita pajang atau kita promosikan. Oke, yang berikut, untuk tidak hanya ada keuntungan menjadi dropshipper, tapi juga ada kekurangan menjadi dropshipper. Jadi yang kekurangannya itu kadang-kadang tidak memiliki produk knowledge yang baik, karena produk itu tidak kita miliki. Jadi kita tidak begitu menguasai tentang produk yang akan kita jual, karena produk itu hanya kita lihat melalui media. Kita tidak melihatnya secara langsung, kita hanya melihatnya melalui media. Jadi seperti pengetahuan kita tentang barang tersebut tidak terlalu baik. Jadi itu juga bermasalah. Mungkin nanti bisa kita diprotes oleh konsumen karena barang kita itu mungkin berbeda dengan yang ada di foto atau di media. Begitu juga mungkin tidak hanya model barang, tapi ukuran dan segala macam. Oke, yang berikut, kekurangan yang berikut adalah promosi secara langsung kurang efektif, karena
kita tidak mempunyai produk fisik. Jadi karena kita tidak mempunyai produk fisik atau kita tidak menyetok barang tersebut, maka tentu saja itu juga akan tidak efektif dalam promosinya, karena kadang-kadang khusus kita untuk konsumen kita yang ada di Indonesia ini, kadang-kadang mereka itu harus melihat dulu baru mereka mau membeli. Jadi seperti apa ya, jika ada barang-barang maka mereka akan lebih tertarik untuk membeli. Jadi intinya perbedaan dari dropship dan reseller itu adalah reseller itu bisa melakukan pembelian dalam jumlah banyak untuk dia bisa menyetok, sedangkan dropshipper itu dia hanya tergantung dari pemesanan dari customer. Oke, yang berikut adalah bagaimana cara kerja dropshipper. Dropshipper itu dia bekerja seperti ini. Jika ada penjualan atau dia mendapatkan order, maka dia akan mengirim ke supplier atau ke penyedia barang, lalu supplier itu akan mengirim barang tersebut atas nama dia. Oke, saya rasa ini adalah penjelasan singkat saya mengenai dropshipper. Oke, pengertian reseller. Reseller adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu dia berasal dari dua kata, yaitu re yang dapat diartikan sebagai kembali, dan kata seller yang dapat diartikan sebagai penjual. Jadi dapat diterjemahkan bahwa reseller itu dalam bahasa Indonesianya kurang lebih artinya adalah penjualan kembali. Dari arti kata tersebut di atas sudah nampak jelas mengenai reseller itu sendiri, bahwa sebenarnya reseller itu adalah sebuah kelompok atau individu atau perorangan yang membeli barang atau jasa dari supplier dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Jadi produk tersebut tidak untuk dikonsumsi sendiri, namun produk tersebut dibeli untuk di stok dan dijual kembali dengan tujuan dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Dan tentunya saat dia menjual kembali, dia tidak menjual dengan harga aslinya, tapi dia akan menambahkan sedikit harga yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kerja dari sistem reseller? Reseller itu dari namanya saja kita sudah tahu bahwa dia membeli barang, setelah itu dia menjual kembali. Jadi reseller ini dia bisa membeli barang dari mana saja. Dia bisa membeli dari produsen, dari supplier, distributor, dari agen, dari toko grosir, dia juga bisa membeli dari reseller lain dan sebagainya. Kemudian seorang reseller akan menstok barang tersebut, dia akan menstok barang tersebut atau dia akan melakukan persediaan, dan itu akan dia jual kembali. Barang tersebut akan dipromosikan, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, dan dengan harga yang lebih tinggi agar dia bisa memperoleh keuntungan dari proses penjualan tadi. Dengan demikian dia dapat disimpulkan bahwa cara kerjanya itu tidak seperti di dropshipper tadi, tapi cara kerjanya itu dia membeli barang dari mana saja, setelah itu dia menstok barang tersebut di gudangnya, baru setelah itu dia menjualnya kembali. Dia bisa menjualnya kembali kepada dropshipper tadi. Oke. Yang berikut adalah syarat-syarat kita menjadi reseller. Untuk menjadi reseller kita juga harus yang pertama itu kita pasti butuh modal. Kita butuh modal untuk melakukan pembelian, setelah itu kita menstok. Oke, setelah modal
Reseller juga dia juga harus memiliki media untuk mempromosikan barang-barang tersebut sehingga dia barang-barang tersebut bisa laku terjual, karena takutnya barang tersebut akan rusak sebelum barang tersebut dijual. Jadi reseller reseller tersebut harus pintar-pintar memilih barang yang akan di stok. Jangan sampai dia memilih barang yang mudah rusak atau barang yang cepat rusak. Jadi saat dia belum jual, barang tersebut belum laku, jangan sampai produk tersebut akan rusak, karena itu akan berbahaya bagi reseller itu. Yang berikut, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi reseller? Yang pertama, kita harus punya niat. Yang kedua, kita juga harus punya modal, uang. Modal itu berupa uang dan pengetahuan seputar dunia jual beli dan lain-lain, dunia bisnis dan lain-lain. Yang berikut, kita juga harus memiliki koneksi. Koneksi misalnya kita dengan supplier, kita juga memiliki relasi dengan teman-teman, begitu juga dengan koneksi internet. Ini penting karena di dunia sekarang ini warga human sendiri itu dia lebih nyaman saat berbelanja melalui internet atau dia berbelanja melalui di rumah. Yang berikut adalah teknik pemasaran. Teknik pemasaran ini juga penting dan itu juga harus diperhatikan oleh reseller. Yang terakhir yang dibutuhkan itu adalah doa. Jadi segala sesuatu yang diawali dengan doa itu hasilnya pasti akan baik. Yang berikut adalah contoh kegiatan reseller. Jadi contoh kegiatan reseller itu mudah. Misalnya kalian membeli barang di sekitar tempat tinggal kalian, maupun barang atau kalian membeli secara online. Sebut saja barangnya itu seperti mainan anak-anak, aksesoris, tas, pakaian, makanan, minuman, dan berbagai jenis produk lainnya. Kemudian dari barang-barang yang kalian sudah beli itu, kalian menstoknya, kemudian kalian menjualnya kembali. Kita menjualnya kembali dengan harga yang sedikit lebih tinggi, baik itu menjualnya langsung di dunia nyata maupun kita menjualnya di dunia online. Maka secara tidak langsung kita sebagai penstok barang dan penjual itu kita disebut sebagai reseller. Oke. Yang berikut keuntungan, apa sih keuntungan kita menjadi reseller? Ya seperti keuntungan dari perdagangan lainnya, dari selisih harga jual dan harga beli itu kita akan memperoleh keuntungan dari situ. Maka reseller sendiri harus pintar-pintar dalam menentukan harga jual, baik itu harga jual atau harga ongkirnya itu dia harus memperhatikan sehingga dia tidak mengalami kerugian. Oke, yang berikut adalah kerugian menjadi seorang reseller. Sama seperti aktivitas perdagangan lainnya, bisa karena tidak laku barangnya yang di stok itu tidak laku, mungkin barangnya rusak atau yang lainnya, mungkin kualitas barangnya itu tidak seperti yang diinginkan dan lain-lain. Oke, yang berikut adalah keuntungan kita menjadi reseller. Keuntungannya itu kita dapat menjual barang secara leluasa karena barang tersebut adalah milik kita karena kita sudah membelinya. Yang berikut, keuntungan yang berikut itu dalam promosi sendiri itu kita lebih mudah, dan saya yakin untuk reseller dia dalam promosinya itu pasti lebih mudah dari yang tadi, yang pertama itu, karena dia di situ dia sudah memiliki barangnya. Jadi saat promosi itu dia bisa langsung mempromosikan barangnya, dia langsung membawa secara fisik.
dia bisa membawa secara fisik, dan saya yakin itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli barang tersebut. Oke, selanjutnya dia dapat memperoleh keuntungan lebih besar karena potongan harga dan yang lain-lain. Yang berikut adalah tips untuk menjadi seorang reseller yang sukses. Ketika Anda bergabung dengan reseller, yang perlu diperhatikan, yang pertama, karena Anda ini adalah pemula, maka yang harus pelajari adalah kenali produk yang akan Anda jual. Jadi saat Anda sudah mengenali produk yang akan Anda jual, barang tersebut, saya yakin dalam promosinya itu akan lebih gampang. Yang berikut adalah kita juga harus memiliki media atau koneksi dengan teman-teman, dengan lain-lain, agar kita lebih mudah dalam mempromosikannya. Oke, setelah itu kita juga harus membandingkan produk kita dengan produk yang lain, produk lain yang serupa. Jadi mungkin ada reseller-reseller lain yang produknya serupa dengan kita bisa membandingkan itu, dan itu bisa menjadi daya tarik untuk pembeli membeli barang kita. Oke, saya rasa ini adalah penjelasan mengenai reseller. Yang berikut adalah online shop. Oke, pengertian online shop. Online shop atau biasa lebih dikenal dengan bisnis online, saat ini bukan lagi menjadi suatu hal yang asing bagi masyarakat di Indonesia, baik yang kesehariannya menggunakan internet ataupun yang tidak. Adapun definisi dari online shop, online shop itu adalah sebuah proses jual beli atau proses bisnis yang terjadi tidak secara langsung. Jadi antara penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung untuk melakukan penjualan, tetapi penjual dan pembeli itu melakukan transaksinya itu melalui toko maya atau media yang ada di dunia maya. Oke, selanjutnya jadi barang yang diperjualbelikan itu tidak dilihat secara fisik, tapi dilihat secara melalui gambar dan lain sebagainya. Oke, yang berikut adalah pengoperasian online shop. Dalam online shop itu ada tingkatan-tingkatan, beberapa tingkatan dalam pengoperasian online shop, yaitu yang pertama adalah supplier. Supplier itu adalah pihak yang menyediakan atau menstok barang yang akan dijual di online shop tersebut. Yang berikut ada reseller. Ya, reseller itu seperti tadi pengertiannya itu adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk lain yang sudah yang dimana reseller ini berdiri sendiri atau merupakan pegawai dari si supplier. Yang berikut, tingkatan yang ketiga itu ada dropshipper. Dropshipper itu dia tidak melakukan stok barang, dia hanya memamerkan atau memajang atau melakukan promosi produk itu melalui foto-foto kepada calon pembeli. Jadi jika ada pembeli yang mau membeli barang tersebut, maka dia akan langsung mengirim orderan tersebut ke reseller, dan reseller tersebut akan reseller atau supplier. Jadi di sini dropshipper itu mendapat keuntungan atas fee atau jasa memasarkan barang milik supplier atau milik reseller. Yang berikut di sini dropshipper itu tidak membutuhkan modal yang besar untuk menjalankan sistem ini seperti yang tadi. Jadi dia hanya perlu memasarkan, memamerkan atau memajang. Yang berikut salah satu faktor penting dalam
pengoperasian online shop adalah faktor etika. Faktor etika saat memilih produk yang akan dijual. Beberapa kategori produk yang memiliki retail penjualan terbanyak itu contohnya seperti barang kebutuhan sehari-hari, itu seperti pakaian, barang elektronik, kebutuhan kantor, aksesoris, buku, VCD, dan peralatan rumah tangga, produk handcam, makanan, produk kesehatan, perhiasan, alat olahraga. Sedangkan di Indonesia, menurut berdasarkan riset yang dilakukan oleh media-media menunjukkan bahwa kemiripan mengenai produk-produk primadona yang dijual melalui internet di Indonesia itu adalah sebagai berikut. Itu yang pertama itu adalah fashion. Jadi fashion itu di Indonesia itu cukup banyak peminatnya. Yang berikut adalah travel booking. Yang berikut adalah musik atau video game. Yang berikut elektronik. Yang berikut buku. Dan juga yang berikut ada beberapa cara untuk melakukan atau menerima pembayaran secara online. Yaitu yang pertama itu bisa transfer bank. Transfer bank itu adalah kegiatan jasa untuk memindahkan sejumlah dana dari memindahkan sejumlah dana dengan dalam jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening kepada seseorang yang akan dituju untuk sebagai penerima transfer. Yang berikut adalah jasa pengiriman uang secara online. Maksudnya adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas negara dalam suatu negara. Dalam hal ini pengiriman uang membayar transfer ke penerima dengan mata uang yang disepakati. Yang berikut adalah rekening bersama. Rekening bersama adalah satu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara online. Yang berikut adalah COD atau cash on delivery, adalah yang dimaksud di sini itu kegiatan bertemunya penjual dan pembeli itu. Jadi pembeli itu dia akan melakukan pembayaran setelah dia melihat barang tersebut atau setelah barang tersebut sampai ke rumahnya. Itu COD itu maksudnya adalah pembayaran di rumah. Yang berikut adalah kelebihan melakukan online shop itu transaksi melalui internet. Itu dia memiliki kelebihan, yaitu lebih memudahkan konsumen untuk bertransaksi di mana saja, kapan saja. Dia ingin membeli apa di media massa, dia bisa melakukan itu di mana saja, di kapan saja, dan itu pasti untuk sekarang persaingan ini maka media-media online shop itu dia pasti akan on time dalam menjawab pemesanan. Yang berikut adalah untuk menghindari rendahnya tingkat kepercayaan konsumen, maka online shop itu harus melakukan beberapa hal. Yang pertama itu info produk. Yang info produk di sini yang dimaksudkan adalah perlu adanya informasi mengenai produk yang jelas dan cukup perinci, karena calon konsumen itu tidak bisa langsung memegang atau melihat secara langsung produk yang akan dijual. Yang berikut adalah harga yang kompetitif. Itu konsumen online itu biasanya akan lebih mudah membandingkan harga dari suatu online shop dengan online shop yang lain atau dengan toko offline. Yang berikut adalah jasa pengiriman. Jasa ekspedisi pengiriman seperti Tiki, JNE, Pos Indonesia, termasuk beberapa jasa pengiriman barang yang direkomendasikan. Karena calon pembeli itu dapat mengecek sendiri ongkos kirim. Yang berikut itu dia bisa membuat jasa kurir tersendiri dan juga dia bisa melakukan pembayaran tersendiri.
Di sini pembayaran itu bisa dilakukan ada beberapa alternatif umum, yaitu dia bisa melakukan pembayaran secara COD atau melakukan pembayaran di rumah, atau dia bisa memberikan DP atau uang di muka. Dia juga bisa langsung mentransfer atau membayar secara transfer. Itu dia bisa melakukan pembayaran secara pembayaran satu kali. Oke, yang berikut kerugian atau kerugian dari online shop. Kerugian dari online shop itu yang pertama mungkin barang yang konsumen itu tidak mau atau konsumen itu protes dengan barang yang kita jual karena mungkin tampilannya di media atau di foto itu tampilannya menarik atau tampilannya beda dengan tampilan yang dengan bentuk fisik dari produk kita. Yang berikut dia juga bisa mungkin dia bisa meng-cancel atau apa yang mungkin waktunya terlalu lama, mungkin dia bisa dari konsumen sendiri itu bisa meng-cancel pembelian itu juga akan berbahaya bagi bagi penyedia online shop itu. Yang berikut itu adalah etika dalam menjalankan online shop. Jadi sebagai pengguna atau pemilik online shop, kita wajib mengetahui bahwa sekarang di Indonesia ini sudah memiliki undang-undang tentang transaksi elektronik. Jadi ini di sini undang-undang ini ada perlindungan tentang konsumen. Jadi kita juga harus lebih berhati-hati dalam menghadapi konsumen kita. Oke, saya rasa ini adalah penjelasan saya mengenai online shop, dan selanjutnya kita akan ke marketplace. Oke, di sini kita harus mengetahui apa itu marketplace. Jadi marketplace itu adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace ini adalah department store online. Yang berikut adalah jenis-jenis marketplace. Marketplace itu adalah jenis-jenis marketplace itu. Pada umumnya ada dua jenis kerjasama dalam situs marketplace di Indonesia, yaitu murni dan konsinyasi. Yang pertama marketplace murni. Kerjasama marketplace murni ini adalah ketika situs marketplace ini hanya menyediakan lapak perjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual melakukan kerjasama marketplace diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan dengan kerjasama konsinyasi. Penjual ini dia berkewajiban untuk menyediakan deskripsi foto atau produk-produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli itu akan melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang diinginkan, maka kedua belah pihak itu akan langsung bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan marketplace. Contoh marketplace yang ada di Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Belanja, dan Blibli. Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia seperti Shopee, itu dari Singapura. Yang kedua itu Lazada, itu juga dari Singapura. Yang berikut adalah ID.id, itu dari Tiongkok. Yang berikut adalah Amazon, itu dari Amerika Serikat, dan Rakuten itu dari Jepang. Yang berikut adalah yang kedua itu marketplace konsinyasi. Jadi kerjasama yang kedua itu adalah konsinyasi. Itu istilah mudanya dari
titip menitipkan barang. Jadi penjualan kerjasama dengan konsinyasi itu adalah situs marketplace yang hanya perlu menyediakan produk, detail informasi ke pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contohnya marketplace lain yang menggunakan kerjasama jenis ini adalah Berry Benka. Pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari produk gudang, pengirim barang hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya itu, jenis kerjasama ini tidak hanya melakukan penawaran di jenis penjualan yang kedua ini dia tidak bisa melakukan penawaran karena semua alur transaksinya itu ditangani oleh situs marketplace itu sendiri. Yang berikut perbedaan mendasar itu terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Jadi alur transaksi marketplace itu terjadi langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan kerjasama konsinyasi itu semua alur transaksi itu ditangani oleh situs marketplace. Yang berikut ada 5 contoh marketplace terbesar di Indonesia. Persaingan marketplace di Indonesia ini semakin ketat dari waktu ke waktu. Oke. Jadi pemain-pemain baru dan pemain lama dalam marketplace itu dia perlu bersaing untuk merebut konsumen di Indonesia. Berikut ini 5 besar marketplace di bawah ini merupakan jenis marketplace yang murni karena jangkauan pasarnya itu lebih banyak dan beragam. Yang pertama itu marketplace yang pertama itu adalah Tokopedia. Tokopedia ini adalah salah satu marketplace yang didirikan oleh William pada tahun 2009 di bulan Februari. Di usianya yang ke-10-nya Tokopedia ini berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan itu mencapai 132 juta lebih kunjungan. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari target 1 miliar dolar Amerika. Contoh marketplace yang berikut itu adalah Bukalapak. Di posisi kedua itu ada Bukalapak yang juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak ini adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.256 pengunjung per bulan pada awal tahun 2019. Marketplace yang ketiga itu adalah Shopee. Shopee itu adalah marketplace yang berasal dari Singapura yang berdiri sejak tahun 2015. Mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar di Indonesia. Kunjungan bulanan Shopee itu mencapai sekitar 74.995.300 marketplace yang berasal dari yang berada di bawah CEA Group. Ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatif yang melibatkan selebriti internasional dan selebriti nasional. Marketplace yang ketiga itu Lazada. Lazada ini sepertinya mulai mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan marketplace dengan marketplace lain. Di awal tahun 2018 ini Lazada dengan pengunjung terbanyak itu mendapat pengunjung terbanyak, namun
di tahun 2019 Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung itu sebanyak 52 juta per bulan. Yang berikut adalah Blibli. Blibli ini adalah marketplace yang hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum Marketplace. Ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32 juta per bulan. Oke, yang berikut saya akan menjelaskan apa bedanya marketplace dan online shop. Jadi kita harus mengetahui apa beda marketplace dan online shop. Oke, marketplace itu adalah selain marketplace mungkin ada juga mengenal istilah online shop atau toko online. Nah, apa itu marketplace dan apa bedanya dengan online shop? Jadi jawabannya adalah bukan marketplace dan bukan online shop, adalah dua platform yang berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada perantara. Marketplace adalah perantara yang menghubungkan para penjual dengan pembeli. Di sisi online shop ini atau toko online ini tidak memerlukan perantara. Penjual langsung menjual produknya dengan platform mandiri. Jadi dia tidak memerlukan pihak ketiga. Sedangkan marketplace itu dia memerlukan pihak ketiga sebagai penyedia atau penyedia wadah atau tempat untuk mereka berjualan di situ. Oke, saya kira demikian penjelasan saya mengenai marketplace, dan selanjutnya kita akan ke e-commerce. Oke, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik. Secara umum pengertian e-commerce itu adalah kegiatan jual beli atau jasa melalui jaringan elektronik atau terutama jaringan internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi memungkinkan untuk transaksi konvensional itu dilakukan secara elektronik. Software yang digunakan pada service e-commerce ini bekerja secara simultan sesuai dengan sistem pembayaran yang ada. Secara umum e-commerce ini artinya kita melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung. Untuk semakin meningkatkan penjualan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kegiatan praktik e-commerce. Yang pertama itu menerima pembayaran kartu kredit dan transaksi penjualan online. Yang kedua itu menghasilkan pendapatan dari iklan online. Yang ketiga pertukaran saham melalui broker online. Yang keempat itu penyaluran informasi kepada perusahaan melalui internet. Yang berikut penyaluran manufaktur distribusi dengan partner melalui extranet. Yang berikut melakukan penjualan produk digital melalui website. Transaksi e-commerce ini terjadi pada banyak ruang lingkup, mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan juga konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce atau e-bisnis ini sering digunakan secara bergantian. Juga dalam istilah lain itu e-tail dalam referensi untuk proses transaksional belanja online. Yang berikut itu adalah sejarah e-commerce. Pada mula perjalanan e-commerce itu dimulai tahun 1960-an, ketika bisnis mulai menggunakan electronic data interchange atau EDI. Ini
dia menggunakan electronic data interchange ini untuk berbagai dokumen bisnis perusahaan dengan perusahaan lain. Pada tahun 1979 itu American National Standard atau yang dia mengembangkan ASC X12 sebagai standar universal bagi pebisnis untuk melakukan berbagai dokumen melalui jaringan. Transaksi itu dia melakukan melalui jaringan. Sejumlah individu yang saling berbagi dokumen elektronik ini tumbuh pada tahun 1980-an dan pada tahun 1990-an itu muncul eBay. Sejak tahun 1960-an hingga kini e-commerce itu telah berkembang dan memiliki berbagai macam jenis contohnya mulai dari B2C atau business to konsumen. Yang kedua B2B itu business to business, dan yang terbuka itu adalah O2O itu artinya online to offline. Yang berikut apa saja sih aplikasi e-commerce? E-commerce itu dilakukan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, katalog online, dan shopping chat, IDA, dan file transfer protokol, dan layanan web lainnya. Semua hal itu termasuk dalam transaksi bisnis dan pemesanan menggunakan email. Iklan itu tidak diinginkan. Email itu dikirimkan kepada konsumen, pos konsumen dan prospek bisnis. Sama halnya dengan mengirim e-newsletter kepada pengguna yang sudah berlangganan. Saat ini lebih banyak perusahaan yang mencoba melakukan mencoba menarik perhatian konsumen secara langsung melalui online. Jadi dia menggunakan alat-alat promosi sebagai kupon digital, pemasaran melalui media sosial, dan iklan yang bertarget. Yang berikut itu ada banyak manfaat yang bisa didapatkan melalui e-commerce itu. Contohnya seperti cepat akses transaksi. Yang berikut adalah ketersediaan barang dan jasa. Kemudian mengakses konsumen dan kemampuannya untuk menjangkau konsumen secara internasional. Namun bukan berarti e-commerce ini tidak memiliki kekurangan. Misalnya saja pada saat pembelian barang, konsumen tidak bisa melihat atau menyentuh barang itu secara langsung. Barang itu dibeli itu dia tidak akan menyentuh secara langsung. Selain itu, konsumen juga harus menunggu agak lama untuk bisa mendapatkan produk yang ingin dibelinya. Pasar yang dihasilkan oleh kegiatan e-commerce ini selama ini terus bertumbuh. Penjualan barang dan jasa secara online ini menyumbang lebih dari 1/3 dari total pertumbuhan penjualan dari penjualan retail Amerika Serikat pada tahun 2015. Meningkatnya kegiatan e-commerce meningkatnya kegiatan e-commerce ini memaksa para ahli IT bergerak untuk melampaui desain infrastruktur dan pemeliharaan website. Selain itu, e-commerce juga dapat mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghadapi kebutuhan konsumen seperti privasi data mereka. Ketika melakukan sistem IT dan aplikasi e-commerce itu, tata kelolanya itu harus terkait dengan peraturan yang harus dilakukan. Yang berikut itu adalah saya akan memberikan sedikit ilustrasi tentang e-commerce itu. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP
e-commerce di Indonesia itu terdiri dari 3 segmen. Ketiganya itu antara lain startup atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi, UKM atau usaha kecil menengah, hingga established. Poin pertama ini yang akan disorot itu adalah yang akan disorot oleh Kemenkominfo itu adalah mengenai pendanaan pada e-commerce dari pada e-commerce atau dari pemerintah. Akan dibuat peraturan mengenai penentuan pemberian dana hingga pemantauan daftar negatif investasi dari pemerintah. Kemudian para pelaku e-commerce juga harus mengikuti peraturan mengenai pajak pertambangan, nilai atau PPN. Khusus dalam e-commerce ini pemerintah Indonesia juga akan mengatur mengenai proteksi data dan proteksi data atau keamanan privasi data dari konsumen. Oke, ini saya rasa demikian penjelasan saya mengenai e-commerce dan juga penjelasan saya dari awal mengenai oke, saya rasa demikian penjelasan saya mengenai bisnis online. Itu tadi saya sudah menjelaskan mengenai dropship, reseller, online shop, marketplace, dan terakhir tadi saya sudah menjelaskan tentang e-commerce. Saya harap penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi saudara-saudara yang menonton tayangan ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya, dan satu dari saya itu masih muda jangan malas.